Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian setinggi-tingginya atas nikmat yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman. Tentu itulah esensi daripada hidup kita insyaallah, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Oleh karena itu, pujian ini kita serukan kepada Allah karena kita masih berada di dalam kondisi beriman dan bertakwa insyaallah. Dari mimbar ini khatib mengajak diri khatib dan kita semuanya, mari ayat yang dibacakan tadi perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Mulai dari khatib sendiri mengajak diri khatib sendiri, kita semuanya, ittaqullah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, yang dengan itulah kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut setia beliau sampai akhir zaman insyaallah. Amin. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak kita semua, mari kita memahami makna daripada amal ataupun kegiatan kita, yang dalam hal ini 14 abad yang lalu banyak ayat-ayat Quran yang ternyata memberikan simpul-simpul manajemen kehidupan, simpul-simpul manajemen kerja, yang manajemen ini kalau kita lihat diterapkan di dalam manajemen modern. Tentu kita akan melihat pada ayat yang memerintahkan kita untuk beramal. Saya mencari yang kata-katanya itu ada mirip, ada 5 ayat, ya mungkin banyak ayat yang lain ya. Salah satu di antaranya adalah yang di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am 135. Dari kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad, ya qaumi i'malu 'ala makanatikum, wahai kaumku berbuatlah menurut kedudukanmu, beramallah menurut kedudukanmu. Inni 'amil, sesungguhnya aku juga beramal, berbuat, beraktivitas. Nah. Lalu di ayat ini, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ada 2 keyword di sini, ya. I'malu 'ala makanatikum. Inni 'amil. Di situ ada perintah fi'il amar, i'malu, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beraktivitaslah kalian. Wahai kaumku, kata Rasulullah. Inni 'amil, semuanya aku sendiri, fa'ilnya, pelakunya Nabi Muhammad sendiri, padahal aku juga beramal, berbuat untuk umat ini. Nah, ternyata ayat-ayat yang sama itu diulang beberapa ayat surah Hud. Misalnya Nabi Hud juga berfirman kepada kaumnya waktu itu, ya. Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Kata Nabi Daud, wahai kaumku, berbuatlah apa yang kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan. Inni 'amil. Dan seterusnya di dalam surah Hud juga, yang surah yang sama ayat 121, ya. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna
amilun. Nah, di sini kata jamak, bukan ini tapi inna. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, la yu'minu itu orang beriman, orang kafir semuanya, musyrik segala macam itu. Katakan kepada mereka, ya, imalu ala makatikum, berbuatlah sesuai dengan posisi kalian. Lalu inna amil, sudah aku dan kaumku yang mengikuti kata Nabi Hud juga beramal dan berbuat untuk bangsa ini. Lalu di surah Az-Zumar, ya, ada ayat 39 yang Allah mengatakan, Allah berfirman, "Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun." Sama. Beberapa ayat keywordnya lah ya'malu, perintah untuk berbuat kepada orang lain. Misalnya pemimpin ataupun manajer siapapun, tak kalmil apa namanya yang di atas kita, lakukan ini, buat-buatlah. Ini 'amilun. Pemimpin juga beramal, berbuat. Yang pertama berbuat adalah yang menyuruh. Jadi dua keyword ini adalah perintah di dalam manajemen. Nah, teman-teman sekalian, perintah beramal ini adalah kunci, saya katakan kunci esensi kita. Amal, beriman dan beramal. Nah, di mana Allah juga mengunci perbuatan itu untuk bukan hanya berbuat lalu kita evaluasi. Kita lakukan perhitungan dengan nazar, dengan pandangan. Nah, itu ayatnya bahkan di dalam surah Al-Hasyr, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini Allah memerintah kepada orang beriman semuanya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Keyword ittaqullah itu takwa kepada Allah. Itulah yang tiap minggu kita wajib khatib harus menyampaikan ayat perintah takwa ini. Ittaqullah. Lalu apa yang dia diperintahkan kepada orang bertakwa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian yang beramal itu melihat, memantau apa yang telah kalian lakukan untuk besok ke depan. Masya Allah. Ini manajemen modern. Hanya evaluasi diri, bahasa kita ada evaluasi. Apa yang kita buat? Ini di kanwil pajak mungkinnya. Berapa nih pendapatan kita tahun lalu, tahun sekarang ini? Bagaimana tahun depan kita? Bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita? Itu ini ayatnya. Ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, ya, melihat apa yang telah dilakukannya untuk besok. Jadi kita tidak boleh Pak diam-diam saja untuk dalam hari ini saja. Tapi kita perhitungkan ke depannya apa nih? Apa prestasi yang saya dapatkan tahun ini? Berapa banyak, ya, pendapatan yang kita dapatkan dari pajak katakanlah misalnya, ataupun di tempat-tempat lain, bagaimana dosen misalnya meningkatkan mahasiswanya, karya ilmiah dan sebagainya, masing-masing posisinya. Nah, lalu ayat ini ditutup lagi, dikunci dengan dua keyword wattaqullah, katalah, dan bertakwalah kepada Allah. Setelah kalian berbuat, berevaluasi, balik lagi ke takwa, takut kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kalian untuk bekerja, yang memberikan kesempatan kalian untuk mengevaluasi apa yang kalian perbuat. Nah, ini dia. Innallaha khabirum bima ta'malun. Semuanya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Akan hisab Bapak sekalian. Kita akan hisab oleh Allah, tidak ada satu zarah pun akan kelihatan, kecuali akan kelihatan apakah baik atau jelek di hari kiamat kelak, di hari hisab. Nah, bagaimana sekalian yang rahimakumullah. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita bayangan bagaimana kira-kira orang-orang ini, manusia ini dalam hal beramal dan yang beriman. Dan surah Wal Asri kita menghafal semuanya kan, bahwa Wal Asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia akan rugi, lost. Nah, apakah rugi karena mungkin pendapatan berkurang, apakah rugi karena ada yang hilang, dan macam-macam sebab rugi, ya. Nah, tapi dalam hal ini amal, kata Allah, rugi semua orang, illa kecuali. Nah, kecuali adalah apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh atau berbuat baik. Nah, pertanyaan sekalian, itulah. Jadi kita harus kembali kepada konsep esensi kita, bahwa manusia itu casingnya tidak dilihat oleh Allah, tapi Allah lihat adalah hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat casing kalian, tubuh kalian, jasad kalian, tetapi Allah hanya melihat hati dan amal, ya. Hati dan amal yang kita bicarakan tadi adalah amal-amal yang produktif. Dan ternyata para jemaah sekalian, saya tadi mencari sebagai penutupnya, apa sih yang dimaksud dengan ma'ala makanatikum? Tafsir dalam surah Ibnu Katsir menyebutkan bahwa
Ali bin Abi Talhah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alamakan itu adalah sejauh kemampuanmu, itu adalah kondisi kalian, yaitu kondisi kalian sejauh kemampuan kalian. Jadi kalau kita misalnya berada di Dirjen Pajak ini, bagaimana kemampuan potensi yang Bapak ada untuk melakukan pendapatan negara dari pajak misalnya. Di kampus bagaimana dosen yang memproduksi mahasiswa-mahasiswa berkualitas, menghasilkan paper, menghasilkan karya ilmiah. Ya. Kompetensi, ada capaian-capaian yang berdasarkan kepada capability, kemampuan. Makanya di training, ada dilatih supaya fungsi-fungsi manajemen di kenegaraan kita atau di instansi kita akan menjadi baik. Jadi betullah alamakan ikubatikum itu ternyata adalah bagaimana kondisi kita itu adalah sepenuh kemampuan kita. Harus kita lakukan. Ini Al-Quran 14 abad yang lalu. Ya. Apa bahasa kita ya? Kemampuan, keterampilan, capability, ya, kompetensi, ya, yang akan kita capai dalam melakukan perbuatan. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Orang-orang tidak merugi, insyaallah. Jadi pada jemaah sekalian, itulah sebagai nasihat singkat dari saya khatib di sini. Mari mudah-mudahan, yang saya yakin mudah-mudahan tahun ini akan menghasilkan ya pendapatan maksimal sesuai dengan potensi dan bagaimana tadi antara aminu dan amilu tadi, yang perintah pemimpin dan yang disuruh perintah itu sama-sama bekerja. Ya malu ala makanakum inni amil. Imam masing-masing kasubab, kasubdit, kabar, kabit semua yang berhubungan dengan kewajibannya insyaallah berpotensi untuk berbaik, berbuat semaksimal mungkin ala makanatikum, ini kita kata sebagai untuk sebagai sepenuh kemampuan kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرت وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.